Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 12 ayat 8 sampai dengan 12. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Barang siapa mengakui aku di depan manusia, akan diakui pula oleh Anak Manusia di depan para malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal pula di depan para malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, tidak akan diampuni. Apabila kalian dihadapkan kepada majelis atau pemerintah atau penguasa, janganlah kalian khawatir bagaimana dan apa yang harus kalian katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajarkan kepadamu apa yang harus kalian katakan." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini adalah apa kata Roh Kudus. Saudara-saudari, mengakui diri sebagai pengikut Kristus terkadang tidak mudah. Sebab pengakuan itu tidak hanya ditunjukkan melalui kata-kata, melainkan harus dibuktikan secara nyata dalam sikap hidup dan tindakan nyata dalam hidup kita. Dan terkadang dalam hal tindakan inilah yang menjadi berat. Dalam Injil hari ini, Yesus menegaskan tentang pengakuan iman para pengikut Kristus. Dalam perjalanan menuju Yerusalem, Yesus memberikan gambaran tentang menjadi pengikutnya, terutama berkaitan dengan penghakiman. Dua sikap yang muncul, yaitu mengakui atau menyangkal Yesus. Yesus menegaskan bahwa setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di dalam dan di depan malaikat-malaikat Allah. Pernyataan ini mau menegaskan bahwa pengakuan iman yang benar pasti akan membuahkan keselamatan. Siapa yang menyangkal, ia pun disangkal. Dan siapa yang mengakui Yesus, maka Roh Kudus akan dicurahkan untuk memberikan pembelaan. Kejujuran dan kesetiaan sebagai pengikut Yesus menjadi salah satu kunci pokok dalam keselamatan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita harus mengambil sikap dan tindakan seekor domba untuk mengakui Yesus dan mengikutinya sebagai Tuhan dan Gembala. Domba adalah binatang yang lemah dan sangat menghormati dan mengikuti tuannya. Domba adalah binatang yang sangat menghormati suara gembalanya. Ia akan mengikuti gembala kemana ia memimpin dan menundukkan keinginannya sendiri pada keinginan seseorang di atas dia. Seorang yang mengambil sikap hidup seekor domba berarti ia telah belajar untuk menghormati naungan perlindungan dari seseorang yang
Allah telah tempatkan di atas dia. Ia mengambil keputusan-keputusan besar dalam hidupnya untuk seseorang di atas dia dalam Tuhan dan menyerahkan sebelum bertindak. Sebuah keputusan besar adalah sesuatu yang meminta sebuah perubahan besar pada arah hidupnya, pelayanannya, dan pekerjaannya. Dia akan belajar untuk membuat jurnal tujuan hidup untuk membantu dia mendapatkan kepercayaan diri dalam mendengar suara Allah dalam hatinya. Dia mengenal bahwa Allah adalah Tuhan atas pemimpin dari segala pemimpin, dan bahwa hati raja ada di dalam tangan Tuhan. Oleh karena itu, ketika ia berdoa untuk seseorang di atas dia, ia mempercayakan Allah untuk mengerjakan kesempurnaannya melalui ketidaksempurnaan manusia. Pengakuan iman menjadi masalah yang tidak mudah ketika dihadapkan pada persoalan yang mengancam hidup kita. Namun sebenarnya bukan persoalan dan tantangan yang berasal dari luar yang membuat kita mengingkari Yesus, melainkan karena kita sendiri yang tidak yakin pada kebenaran iman yang kita yakini. Kita pasti akan berhadapan dengan pelbagai kesulitan, baik dari dalam maupun dari luar diri kita. Dari dalam diri, pengakuan itu harus diwujudkan dalam sikap hidup yang konkret. Maka pengakuan harus diwujudkan dalam sikap hidup yang penuh penyerahan diri kepada Allah. Hidup dalam cinta kasih Allah, rela berkorban, bertanggung jawab, dan lainnya. Sama seperti Rasul Paulus mengakui ketekunan jemaat yang terus setia mewujudkan iman di tengah begitu banyak tantangan dan kesulitan. Kesetiaan itu menunjukkan bahwa mereka telah berjuang untuk hidup sebagai tubuh Kristus yang sejati. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati, dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.